Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Allah kita, oleh karena kebaikannya saya dan saudara dapat mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Judul firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini adalah The Will of God atau kehendak Allah. Jika boleh, saya bertanya, apa arti Kristen? Mungkin sebagian orang berpikir bahwa Kristen itu adalah orang yang pergi ke gereja untuk beribadah, atau orang yang tinggal di daerah yang mayoritasnya orang Kristen. Namun, apa arti Kristen? Mari kita lihat dalam buku Webster Kristen mengatakan bahwa Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus sebagai Kristus atau percaya kepada agama yang berdasarkan pengajaran Yesus. Nah, definisi ini juga belum tepat untuk mengartikan arti kata Kristen. Ada 3 kali kata Kristen disebutkan dalam Alkitab. Yang pertama dalam buku Kisah Para Rasul 11 ayat 26, Kisah Para Rasul 11 ayat 28, dan 1 Petrus 4 ayat 16. Jika saya mengambil dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, dikatakan bahwa di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Mengapa mereka disebut Kristen? Karena mereka adalah pengikut Kristus. Itu terlihat dalam kehidupan para murid-murid itu. Nah, kita juga sebagai orang Kristen atau orang muda yang sekarang ini, kita harus menuruti kehendaknya, the will of God, dan menuruti seluruh perintah-perintah Tuhan. Untuk menjadi orang Kristen, Alkitab mensahkan salah satu ciri gereja Allah, yaitu menuruti hukum-hukum Allah. Apa perintah Yesus? Dalam Ulangan 6 ayat 1, ada 4 poin penting yang dapat kita ambil, yaitu perintah, ketetapan, peraturan, dan hukum. Mengapa kita harus membahas perintah Yesus? Ada 5 poin penting yang dapat kita ambil atau perhatikan. Yang pertama, karena menurut hukum Allah adalah tanda umat Allah di akhir zaman dalam Wahyu 12 ayat 17. Poin yang kedua, karena kita mengasihi Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15. Poin yang ketiga, karena kita adalah sahabat Yesus dalam Yohanes 15 ayat 14. Poin yang keempat, kita akan mendapatkan berkat dalam Ulangan 11 ayat 27. Yang terakhir, poin yang terakhir yaitu karena penurutan kepada hukum Allah berhubungan kekal dengan kehidupan yang kekal. Dalam Matius 7 ayat 21. Pengkhotbah 12 ayat 13 dikatakan bahwa akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Allah memberikan hukumnya. Kita semua pasti sudah tahu bahwa Allah memberikan hukumnya di atas Gunung Sinai melalui perantaraan Nabi Musa. Allah memberikan 2 loh hukum itu yang ditulis oleh jari atau tangan Allah sendiri dalam Keluaran 31 ayat 18. Keluaran 20 ayat 1:17 sampai 17 adalah 10 perintah Allah. Kita dapat mengambil 2 prinsip penting dalam 10 hukum ini, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Hukum yang pertama sampai keempat adalah kasih kepada Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, hukum 1 sampai keempat ini adalah kasih kepada Allah. Hukum yang kelima sampai terakhir sampai ke-10 adalah kasih kepada manusia, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu,
jangan mengingini barang milik orang lain. Apakah yang dibuat setan untuk hukum Allah? Dalam Wahyu 12 ayat 17 dikatakan bahwa maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian tentang Yesus. Ada seorang pendiri gereja setan yang bernama Anton Saidor Levi. Ia adalah keturunan Rusia dan Rumania. Dia juga pengarang buku Satanic Bible of the Book. Ya, dia mendirikan pada tahun 1969. Dia bekerja sebagai sirkus, pemain organ di Next Clubs, dan juru foto di kantor kepolisian, dan bekerja sebagai former after being promoted by the film Rosemary Baby. Gereja setan ini juga memiliki ribuan anggota dan didirikan sebagai gereja di USA, di Amerika Serikat. Bagaimana ciri gereja setan? Ciri gereja setan adalah anti-Kristen atau anti-Jesus Christ. Mengutamakan materialisme dan hedonisme atau yang mencari kesenangan dunia semata-mata dipersembahkan kepada iblis. Mendukung homoseksualiti dan persinahan, mengambil kesenangan dunia sepenuhnya untuk dipersembahkan kepada iblis. Nah, salah satu contoh setan ingin menghancurkan, dia marah kepada orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah. Dan dia ingin memutarbalikkan fakta dari Alkitab. Sesuai dalam Matius 5 ayat 39, Tuhan Yesus katakan bahwa janganlah kamu membalas orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Tetapi dalam buku Satanic the Bible of the Book, dia katakan bahwa bencilah musuh-musuhmu dengan segenap hatimu, dan jika seorang menampar pipi, hantam orang itu di pipinya yang sehebatnya, hantam dia sehebat-hebatnya, karena pembelaan diri adalah hukum yang tertinggi. Jadi sudah jelas bahwa setan ini dia tidak suka dan dia marah kepada orang-orang yang menuruti dan memiliki kesaksian tentang Yesus. Berapa banyak dari hukum Allah yang harus kita turuti? Dalam Yakobus 2 ayat 10 dan 11, Tuhan katakan bahwa 1 dari 10 perintah yang kita tidak turuti, kita berdosa. Apakah sukar untuk menuruti hukum Allah? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena Tuhan akan memberikan seorang penolong yang dapat memimpin kita kepada kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dalam Ibrani 11, dalam Ibrani 8 ayat 10, dan Ibrani 10 ayat 15. Contoh-contoh penurutan yang sederhana. Nah, kita contoh di jalan raya, ada lampu merah, terus kita berhenti. Nah, itu adalah contoh penurutan kecil yang dapat kita perhatikan. Seperti juga kalau kita masuk dalam rumah, kita masuk melalui pintu kan, bukan dari jendela, nanti disangka lagi maling. Nah, itu adalah contoh-contoh penurutan hukum yang dapat kita perhatikan. Jadi, dosa adalah pelanggaran hukum Allah dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Kasih karunia adalah anugerah, bukan izin untuk melakukan dosa. Kasih karunia bukan izin untuk melanggar hukum Allah. Kasih karunia bukan izin untuk meniadakan hukum. Kasih karunia bukan untuk menyatakan dosa. Apakah hukum dapat menyelamatkan kita? Tidak. Karena hukum itu memberikan petunjuk arah kepada kita untuk mengenal dosa. Dalam Efesus 2 ayat 8. Bagaimana dapat menghidupkan hukum? Filipi 4 ayat 13 dikatakan bahwa
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kepadaku. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apakah yang harus kita lakukan jika kita berbuat dosa? 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita masuk pada kesimpulan. Jadi, saudara-saudara, pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan bahwa paling penting kita mengenal dan menghidupkan 10 perintah Allah. Karena 10 hukum Allah itu dapat menyediakan suasana damai bagi hati kita. Kita harus juga menuruti 10 hukum Allah. Karena kalau ternyata lebih mudah itu kita menyimpan dalam hati kita, dan bila Yesus masuk ke dalam hati kita, dan kita dapat menuruti segala perintah-perintah Allah. Sekian dari firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat yang indah ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya dapat menguatkan iman kami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Kiranya Tuhan akan melindungi kami semua ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.